Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bayangkan ini, 10 tahun dari sekarang, apakah ijazah yang Anda pegang hari ini akan tetap relevan? Apakah gedung-gedung megah di kampus kita akan menjadi pusat ilmu? Atau apakah kita sedang menuju era di mana kampus menjadi kuburan dunia bagi para penjelajah akademik? Mari kita selami. Selamat datang kembali di KBA 13 Insight, ruang kita untuk menelaah masa depan dengan lensa yang berbeda. Terima kasih kepada pengikut setia yang selalu mendukung channel ini. Saya, Prof. KBA, dan selama lebih dari 3 dekade berkecimpung di dunia akademik, saya telah menyaksikan banyak perubahan. Namun, apakah yang ada di depan kita ini, rekan-rekan, sahabat, jauh melampaui segala prediksi. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang krusial yang mungkin akan mengubah fondasi pendidikan tinggi seperti yang kita kenal. Kita akan membedah 4 pilar utama yang diprediksi akan mengalami transformasi signifikan dalam 1 dekade ke depan. Peran AI dalam pengetahuan, evolusi komunitas belajar, paradigma visualisasi ilmu, dan takdir institusi perguruan tinggi itu yang akan kita lihat. Bersiaplah, karena ini bukan hanya tentang masa depan kampus, tetapi tentang masa depan kita semua. 1. AI sebagai sumber pengetahuan utama sekarang. Mari kita mulai dengan revolusi yang paling fundamental. AI, Artificial Intelligence. Kita dulu melihat AI sebagai alat, sebuah perangkat lunak yang membantu kita memproses data, menulis email, atau bahkan menghasilkan gambar. Namun, dalam 10 tahun ke depan, dan kita lihat sekarang juga, peran AI akan bermetamorfosis. Ia tidak hanya akan menjadi alat, melainkan sumber pengetahuan itu sendiri. Perhatikan pergeseran ini. Kita bergerak dari keyword-based knowledge, pengetahuan yang kita dapatkan dengan mengetik kata-kata kunci di mesin pencarian, menuju prompt-based knowledge. Di era prompt, kita tidak lagi mencari fakta, tapi kita berdialog. Kita mengajukan pertanyaan yang demikian kompleks, memicu ide, dan AI akan merangkai informasi, menganalisis, dan bahkan menghasilkan pengetahuan baru berdasarkan miliaran data yang dia serap. Ini berarti produksi pengetahuan tidak lagi didominasi oleh dialog antar sesama manusia semata. Kita akan lebih sering menemukan diri kita berdialog secara virtual dengan mesin untuk menghasilkan pengetahuan. Bayangkan, para sahabat, seorang peneliti yang berdiskusi tentang hipotesis baru dengan AI, atau seorang mahasiswa yang berkolaborasi dengan AI untuk mengembangkan argumen dalam esainya. Ini bukan logika fiksi ilmiah. Ini adalah kepercayaan yang akan kita segera hadapi. Lantas, apa artinya ini bagi metode pembelajaran kita? Kedua adalah komunitas pembelajaran yang silent dan munculnya peran humanoid hari ini dalam tradisi pembelajaran di kampus kita. Nah, ini merupakan pergeseran yang kedua dan mungkin juga yang paling menyita perasaan dan emosional kita. Dan ini selalu terjadi pada hari ini di perguruan tinggi. Teman-teman, ini merupakan kemunculan dominannya silent community. Dalam pembelajaran di perguruan tinggi, kita lihat hari ini, mahasiswa di tengah derasnya informasi digital yang mereka konsumsi, cenderung menjadi individu-individu yang sangat terhubung secara active mind connection. Mereka secara pikiran aktif sekali terhubung. Dan ini menjadi penanda baru dalam tradisi pembelajaran
kita, di mana kaitannya dengan pengetahuan digital, kaitannya juga dengan jejaring virtual. Namun, ironisnya, mereka semakin takut dan khawatir untuk bertanya atau berdiskusi secara lisan di ruang kelas. Mereka menjadi begitu khawatir kalau mereka ketahuan tidak begitu update, tapi mereka sangat aktif diskusi dalam forum-forum daring, di forum diskusi virtual. Namun, ketika berinteraksi secara langsung, bertatap muka seperti ini, mereka enggan untuk bertanya atau menampilkan diri mereka secara kritis, dan ini menjadi semacam hambatan baru terhadap dampak dari active mind connection. Ini akan melahirkan model pembelajaran yang semakin isolated mind dan body. Pengetahuan diserap secara personal, tapi interaksi fisik dan diskusi kolektif kian menipis. Sahabat, disinilah peran humanoid akan menjadi begitu dominan. Robot-robot dengan kecerdasan buatan akan menjadi dosen, menjadi tutor pribadi bahkan bagi mereka. Dan humanoid akan menjadi fasilitator terhadap diskusi virtual yang terkadang tidak ada saling menghakimi. Bahkan tidak hanya itu, mungkin asisten lab akan lebih banyak berinteraksi dengan mereka. Humanoid akan mengisi kekosongan interaksi tatap muka manusia yang enggan dilakukan secara fisik oleh manusia itu sendiri. Humanoid akan melayani kebutuhan belajar individu tanpa sama sekali tekanan sosial. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan membuat kita semakin maju, advance, atau jangan-jangan ini akan membuat kita semakin terasing dengan dunia pembelajaran kita? Sahabat KBA 13, jika pengetahuan dan interaksi kian dimediasi oleh mesin, khususnya humanoid ini sekarang, lalu bagaimana cara kita memvisualisasikan ilmu pengetahuan yang kita dapat? Apakah seni dan imajinasi manusia akan kehilangan tempatnya di era dominasi visual AI, khususnya humanoid? Atau justru menemukan dimensi baru yang sama sekali belum pernah kita bayangkan selama ini? Ini merupakan esensi yang ketiga. Di sini kita berbicara tentang kemunculan sistem pengetahuan manusia yang berbasis kepada AI virtual cum video, atau cara mereka memvisualisasi pengetahuan hari ini. Poin ketiga ini adalah tentang bagaimana kemunculan AI virtual cum video yang merupakan hasil imajinasi manusia yang diwujudkan oleh AI atau artificial intelligence. Ini akan mengubah paradigma tentang bagaimana kita memvisualisasi pengetahuan yang kita konsumsi hari ini. Selama ini, visualisasi ilmu pengetahuan merupakan domain para seniman, para desainer, para animator yang menerjemahkan data dan konsep dalam bentuk yang mudah dicerna secara visual. Ini merupakan salah satu keahlian manusia yang menjadikan kombinasi seni, imajinasi, dan pemahaman substansi dalam ilmu pengetahuan. Namun kini, AI virtual cum video mampu melakukan itu dengan kecepatan dan kompleksitas yang tidak tertandingi oleh manusia. Kita menikmatinya. AI dapat mengubah data statistik menjadi visual yang imersif dan sangat atraktif. AI atau humanoid terkadang mampu mengubah teori yang abstrak menjadi pengalaman video yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Atau bahkan humanoid berhasil membuat visualisasi, simulasi yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Artinya bagi kita dalam dunia pembelajaran, visualisasi yang berbasiskan seni dan imajinasi dalam produksi pengetahuan yang sangat kompleks dan multidisiplin kini bisa dikerjakan dengan sangat apik dan divisualisasikan oleh AI cum virtual dengan videonya. Ini membebaskan kita dari beban teknis tentu saja, memungkinkan kita fokus pada esensi gagasan. Akan tetapi, apakah ini juga akan mengurangi kapasitas imajinasi manusia yang kita pelajari di kampus? Atau justru mendorong kita untuk berimajinasi lebih jauh? Kita lihat hari ini bagaimana kemunculan video-video yang dimunculkan oleh para konten kreator yang melampaui batas-batas yang ada dengan imajinasi yang mereka buat melalui AI dan prompt. Keempat, sahabat, perguruan tinggi atau kampus menjadi ajang uji coba dari kecerdasan
buatan. Dan ini pilar yang keempat, sangat perlu kita pahami. Karena ini dapat menggelisahkan kita, para akademisi. Dengan segala pergeseran yang kita bahas tadi di atas, dan ini yang poin yang keempat, kita melihat perguruan tinggi menjadi ajang percobaan, trial and error, koneksi kecerdasan, dan mulai sekarang koneksi kesadaran buatan. Kampus-kampus akan menjadi laboratorium bagi pengembangan AI, dan mahasiswa, dosen ada di sana, yang merupakan tempat simulasi interaksi humanoid dengan manusia. Dan kampus menjadi arena untuk menguji visualisasi pengetahuan yang berbasiskan pada AI yang memiliki dampak kepada kesadaran buatan. Ini merupakan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia dalam membangun pengetahuan dan kesadaran yang bersifat non-AI. Justru ini akan menjadi sesuatu yang sangat tereduksi. Kampus yang dulu menjadi jantung peradaban, pusat dialektika, interaksi intens antar sesama manusia. Kampus juga di mana tempat terjadinya kesadaran kolektif ditempa melalui perdebatan dan pengalaman hidup dalam dunia akademik. Semua ini dapat beresiko menjadi semacam ajang hanya untuk formalitas artifisial, tidak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap manusia. Gelar mungkin akan tetap sebagai penanda atau sebagai sebuah proses harga diri manusia. Namun esensi pembelajaran mendalam, pembangunan karakter, dan penciptaan kesadaran non-AI akan bergeser. Dan mungkin tidak penting di masa yang akan datang. Mungkin dia akan lebih sangat pribadi dan menjadi lebih terisolasi karena orang tidak berani mengekspresinya. Ini adalah sebuah peringatan, semacam ingatan bagi kita bahwa kampus di masa depan bisa menjadi semacam kuburan dunia bagi para penjelajah akademik atau para musafir ilmu. Sebuah tempat di mana dulu ide-ide besar dilahirkan, kini menjadi museum bagi metodologi yang sudah usang. Cukup mengerikan kalau ini kita tidak bisa menyikapi secara bijak. Perubahan adalah sesuatu yang konstan. Namun, laju dan kedalaman perubahan itu menuntut kita untuk beradaptasi, bahkan berinovasi. Kita tidak bisa lagi menutup mata. Gelar, kampus, dan cara kita belajar akan tentu saja mengalami perubahan. Pertanyaan besarnya adalah, ini buat kita semua, apakah kita akan pasrah pada gelombang ini? Atau kita akan menjadi nakhoda yang menentukan arah dari perubahan ini? Saya sangat paham bahwasanya pembahasan ini agak sedikit mendalam. Mungkin agak sedikit futuristik. Tapi inilah KBA 13 Insight. Kita tidak khawatir menyelami kompleksitas demi pemahaman yang lebih baik bagi kita sekarang dan di masa yang akan datang. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan prediksi ini? Atau Anda melihat masa depan yang berbeda dengan cara kita melihat saat ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun diskusi atau dialektika yang sehat atau healthy dan bisa mencerahkan bagi kita semua. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa ada manfaat dan value. Subscribe untuk tidak ketinggalan dengan insight-insight berikutnya dari KBA. Dan aktifkan tentu saja para sahabat lonceng notifikasi agar selalu kita terhubung dengan komunitas KBA 13. Sahabat, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Ingat, para sahabat KBA 13, masa depan pendidikan kita ada di tangan kita. Mari ciptakan, bukan hanya menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.